Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam channel Rudiansa. Dalam video-video saya sebelumnya, saya sudah menyampaikan informasi terkait dengan analisis IRIO yang dilakukan dalam sebuah provinsi atau subprovinsi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan analisis IRIO yang dikaitkan dengan 34 provinsi yang ada di Indonesia. Pertama, terkait dengan masalah output multiplier, kemudian spillover effect, dan sektor unggulan. Baik, pertama kita akan melihat apa itu output multiplier. Jadi output multiplier atau angka pengganda, ya, ini adalah analisis yang paling populer dalam model input-output. Angka ini menunjukkan besarnya efek penciptaan keseluruhan output di dalam perekonomian jika terjadi perubahan Rp1 permintaan akhir di sektor tersebut. Semakin besar nilai pengganda yang dihasilkan suatu sektor, maka dapat disimpulkan bahwa sektor tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan sektor-sektor ekonomi lainnya. Nah, itu adalah konsep dari output multiplier. Kemudian kedua adalah konsep mengenai spillover effect. Jadi output multiplier itu atau total output multiplier itu merupakan gabungan dari pertama yang disebut dengan intra-regional effect, ya, kemudian yang kedua yang disebut dengan interregional effect atau spillover effect. Intra-regional effect ini merupakan dampak yang terjadi pada suatu sektor di daerah tertentu karena adanya perubahan variabel eksogen, itu seperti konsumsi rumah tangga, pemerintah, pembentukan modal, ya, atau sebagai efek peningkatan output yang terjadi di suatu daerah sebagai akibat adanya perubahan satu unit permintaan akhir dari suatu sektor pada daerah itu sendiri. Atau kalau dalam matriks IRIO, ya, itu adalah penjumlahan kolom dari diagonal matriks kebalikan Leontief, ya. Jadi dari tabel IRIO kita hitung matriks kebalikan Leontiefnya, kemudian kita jumlahkan kolom diagonalnya, itu yang disebut dengan intra-regional effect. Sedangkan interregional effect, ya, atau spillover effect, ini adalah efek antar daerah, merupakan dampak yang terjadi pada suatu sektor di daerah tertentu karena adanya perubahan variabel eksogen di daerah lain, atau sebagai efek peningkatan output yang terjadi di suatu daerah akibat perubahan satu unit permintaan akhir dari sektor pada daerah yang lain. Atau dalam penghitungannya yaitu penjumlahan dari off diagonal matriks kebalikan Leontief, ya. Baik, sekarang kita masuk ke backward forward linkage, ya. Jadi dalam analisis I/O ini kita bisa melihat sektor-sektor unggulan atau sektor kunci dalam suatu perekonomian, yaitu sektor yang memiliki backward linkage dan forward linkage yang tinggi, ya. Suatu sektor yang memiliki forward linkage tinggi mempunyai daya dorong yang cukup kuat dibandingkan sektor lainnya. Sedangkan sektor yang mempunyai backward linkage tinggi menunjukkan sektor tersebut memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sektor lainnya. Nah, suatu sektor dikatakan sektor unggulan, ya, karena sektor tersebut memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian, yaitu jika sektor tersebut memiliki indeks total keterkaitan ke belakang atau indeks total backward linkage dan indeks keterkaitan ke depan atau indeks total forward linkage lebih besar dari 1. Baik, jadi dalam analisis berikut ini saya menggunakan data IRIO 34 provinsi dengan ukuran 17 industri, ya, yang bersumber dari BPS. Pertama, saya akan membandingkan output multiplier dari 34 provinsi dan saya ambil 3 terbesar dari masing-masing provinsi yang memiliki output multiplier terbesar. Di sini kita lihat Aceh, ya.
Aceh itu memiliki 3 sektor terbesar, yaitu listrik, industri pengolahan, dan transportasi pegunungan. Ya, ini 3 sektor yang memiliki output multiplier terbesar di Aceh. Sedangkan Sumut, listrik juga, konstruksi dan industri pengolahan. Sumbar itu listrik, ya, konstruksi dan industri pengolahan, dan seterusnya. Ya. Kemudian berikutnya untuk Jawa Barat, ya, itu listrik juga, ya. Kemudian Jawa Tengah nomor 1 listrik juga, ya. Kemudian Jogja demikian juga listrik, ya, yang memiliki output multiplier terbesar di provinsi yang bersangkutan. Nah, dari 34 provinsi ini kita bisa simpulkan bahwa di masing-masing provinsi sektor listrik memiliki output multiplier terbesar, ya. Kemudian kedua diikuti oleh industri pengolahan, ya, dan yang ketiga adalah transportasi pergunungan dan konstruksi. Ini adalah tipikal sektor-sektor yang memiliki output multiplier di 34 provinsi. Berikutnya adalah pengganda output terbesar dan spillover efek terbesar menurut lapangan usaha. Nah, jadi kalau kita lihat masing-masing sektor, ya, yang memiliki output multiplier terbesar itu ada di provinsi mana? Pertama, jasa keuangan real estate, ya, itu ada di Provinsi Aceh, ya. Kemudian pertanian, jasa lainnya itu ada di Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian transportasi dan akomodasi itu ada di Kalimantan Tengah. Kemudian jasa pendidikan dan kesehatan ini ada di Papua Barat, ya. Dan seterusnya, pertambangan itu di Bengkulu, industri pengolahan itu di Sulbar, listrik itu terbesar di Bali, output multiplier-nya. Kemudian pengadaan air itu ada di NTT, konstruksi di Sumut, perdagangan di Kaltim, kemudian Infocom itu di Sulteng, NTT itu adalah jasa perusahaan, dan Yogyakarta terakhir adalah di sektor pemerintahan, ya. Atau secara grafik di sini kita bisa lihat, ya, bahwa dari sektor pertanian sampai sektor jasa lainnya, ya. Jadi pertanian itu ada di Kalbar, pertambangan Bengkulu, ya, dan seterusnya. Ini adalah tipikal dari masing-masing sektor provinsi yang dominan pengganda outputnya, ya. Berikutnya kita akan lihat interregional effect atau spillover effect, atau disebut dengan efek limpahan seperti definisi yang saya sebutkan di awal, ya. Jadi interregional effect itu ada di kolom yang paling kanan, ya. Di Yogyakarta ternyata ada 3 sektor memiliki spillover yang paling besar dibandingkan provinsi lainnya, yaitu untuk sektor pengadaan listrik, administrasi pemerintahan, dan jasa lainnya. Sedangkan Bengkulu juga memiliki 3 sektor yang memiliki spillover terbesar, yaitu konstruksi, transportasi, pegunungan, dan pertambangan. Sedangkan Papua Barat, ini ada jasa kesehatan dan jasa perusahaan, ya. Kalimantan Tengah ada 3, perdagangan real estate dan jasa keuangan. Bali ada 2, industri pengolahan pertanian, ya, dan Kaltara, yaitu pengadaan air, Jambi penyediaan akomodasi, ya, dan seterusnya. Jadi ini adalah provinsi-provinsi yang memiliki spillover effect terbesar dibandingkan provinsi-provinsi lainnya, ya. Jadi agak berbeda dengan total output multiplier yang saya sebutkan sebelumnya. Berikutnya adalah gambar grafik dari spillover effect tadi, ya, bahwa pertanian itu spillover effect yang terbesar ada di Bali, ya.
kemudian pertambangan itu ada di Bengkulu, ya spiral faktor tingginya, industri itu ada di Bali, listrik itu ada di Yogyakarta, dan seterusnya. Berikutnya adalah kita akan melihat sektor unggulan atau sektor kunci yang ada di 34 provinsi, ya. Nah, ini adalah sektor-sektor unggulan yang saya olah dari 17 industri tabel Irio, ya. Pertama Provinsi Aceh, yaitu sektor unggulannya yang warna biru, industri pengolahan dan pengadaan listrik, ya. Kemudian Sumatera Utara ada 3 sektor, yaitu industri, listrik, dan transportasi. Sumatera Barat ada 4, ya, itu industri, listrik, transportasi, dan informasi komunikasi, ya. Sedangkan Jambi ada 3, ya, yaitu industri, pengadaan listrik, dan pertambangan, ya. Kemudian Sumatera Selatan ini ada 3, ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah sektor-sektor unggulan yang ada di masing-masing 34 provinsi. Dari sini kita bisa lihat, ya, bahwa hampir semua provinsi sektor unggulannya ada sektor listrik, ya, kecuali Provinsi Bengkulu, ya, itu tidak ada listrik. Tapi selain Bengkulu itu memiliki sektor listrik, ya. Kemudian kedua, bahwa sektor unggulan ini belum tentu merupakan output multiplier tertinggi seperti yang saya sebutkan di awal, ya. Kemudian juga belum tentu yang memiliki spillover efek tertinggi, ya. Demikian beberapa informasi yang dapat saya sampaikan, ya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.